Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, uji kinerja PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 10, angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Serang Panjang, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Hari ini, Senin tanggal 14 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran ujian kinerja di kelas 7 dengan materi Bumi dan Sistem Tata Surya, submaterinya karakteristik planet pada tata surya. Mohon saran Ibu Bapak semua untuk pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua bisa belajar seperti biasa lagi di kelas ini, ya. Nah, sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, atau lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Nah, Ibu akan meminta bantuan kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa yang alhamdulillah, semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah, ya, dari kita semua. Terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Nah, kita belajar apa hari ini? Oke, kita bertanya dulu. Ada yang tidak hadir untuk hari ini? ada. Bapak, Rian sama Dapil. Rian sama Dapil. Rian kenapa? Kenapa? Oh, Matsuga. Kalau Dapil? Dapil sakit, Bu. Dapil sakit juga? Ya, apa ya? Kalau kita doakan teman-teman kita yang sakit semoga cepat sembuh sehingga bisa belajar kembali, ya. Nah, oke, anak-anak. Nah, pada hari ini, ya, kita akan melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita itu belajar tentang apa? Tentang orbit. Nah, ngomong-ngomong tentang planet, kemarin itu si planetnya ada berapa? Kan? Apa nih yang pertama? Bagus dan pintar, ya. Berarti kalian masih ingat, ya, mengenai yang kemarin bahwa setiap planet itu berputar mengelilingi pada lintasan bumi. Ya, oke, pintar semuanya, ya. Nah, untuk yang sekarang, ya, kita akan belajar nih mengenai ini, ya, karakteristik planet pada sistem tata surya. Kali kan kita hanya berbicara mengenai bagaimana si planet-planet tersebut mengelilingi matahari, ya. Nah, kalau sekarang kita itu harus tahu juga mengenai ciri-ciri dari planet tersebut seperti apa, ya, karakteristiknya seperti apa. Atau ada yang udah tahu? Belum, ya. Oke, nanti kita akan pelajari, ya. Nah, ini nih ada daftar isinya dulu, ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu ada capaian pembelajarannya, ya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian profil Pancasila,
model pembelajaran dan jenis asesmennya, kemudian ada materinya ya. Nah ini capaian pembelajarannya ya, kalian bisa baca. Kemudian ini, nah ini project timeline-nya ya. Untuk profil pelajar Pancasila yang akan dinilai pada hari ini adalah gotong royongnya. Gotong royong itu artinya kalian bekerja samanya dalam satu kelompok itu seperti apa kompak atau tidak, nanti akan dilihat ya penilaiannya. Kemudian bernalar kritis, ini siapa nih yang paling kritis, misalnya yang banyak nanya, yang banyak pengen tahu gitu ya, jangan hanya diam aja, itu juga akan dinilai berarti ya. Kemudian, nah model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini namanya adalah problem based learning, di mana nanti kalian harus memecahkan suatu permasalahan ya. Kemudian asesmennya yang akan dinilai adalah asesmen pengetahuan, udah tentu ya. Kemudian sikap kalian juga akan dinilai dan keterampilan juga akan dinilai. Oke, nah ini nih tujuan pembelajaran kita nih. Nah, kita itu harus mencapai tujuan ini ya. Dimana yang pertama, melalui penyajian artikel atau berita, peserta didik dapat memahami isi dari artikel yang telah disajikan, yaitu tentang planet bumi tak lagi layak huni karena ulah manusia dengan tepat. Ya, jadi nanti akan ada suatu artikel atau berita yang harus kalian baca. Kemudian melalui diskusi kelompok juga, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada pada artikel tersebut dengan menuangkannya pada LKPD dengan baik. Jadi nanti ada diskusi kelompok ya. Kemudian melalui diskusi kelompok juga peserta didik mampu menganalisis data. Nah ini yang nanti akan jadi penilaian, yaitu dianalisis datanya dari berbagai sumber belajar untuk menentukan solusi atau pemecahan masalah terkait permasalahan planet bumi yang tak lagi layak huni karena ulah manusia. Oke, dengan tepat ya, harus tepat. Jadi nanti gak boleh asal-asalan. Oke. Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengkomunikasikan. Jadi kalian nanti akan mengkomunikasikan atau mempresentasikan ya, hasil temuan dan solusi pemecahan masalahnya di depan gak di depan kelas, tapi nanti kita akan berdiskusinya itu di depan teman-teman kalian ya, dengan baik tentunya. Dan melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis setiap karakteristik planet pada sistem tata surya dengan baik. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang harus kita capai ya. Manfaat dari pembelajaran kita yaitu kita kan harus tahu ya karakteristik dari setiap planet. Kalau misalkan kita nggak tahu karakteristiknya, kita juga nggak akan tahu nanti kira-kira ada nggak sih planet yang misalnya itu menyerupai bumi, ada nggak planet yang bisa dihuni selain bumi gitu ya. Nah nanti kalian bisa menganalisis itu semua dan bisa menyimpulkan kira-kira ada nggak ya planet yang bisa dijadikan tempat kehidupan seperti di bumi gitu ya. Nah itu manfaat pembelajaran kita. Kalau udah siap silakan kalian duduknya secara berkelompok. Duduk berkelompok. Nah ibu akan membagikan LKPD ya yang harus kalian isi, nanti bekerja sama dengan teman kalian. Udah siap ya? Oke. Ini nanti harus ya. Bareng-bareng ya, kerja sama. Udah siap ya? Udah ibu bagikan semuanya ya, LKPD-nya ya? Ya Bu. Oke. Nah sekarang yang harus kalian lakukan adalah membuka LKPD di bagian orientasi permasalahannya. Silakan bacalah artikel atau berita yang telah tercantum pada LKPD tentang bumi tak lagi layak huni karena ulah manusia. Oke, silakan kalian baca dulu artikelnya, nanti kalian isi jawaban di belakangnya. Siap? Satu orang buku satu. Satu LKPD untuk satu kelompok. Jadi makanya kalian harus bekerja Yang sama. Silakan mulai.
Bisnis. Coba satu Bisnis Jakarta Malaysia. yang tidak paham di artikelnya boleh tanyakan ke Ibu ya. Presiden periode Malaysia telah siap. Coba udah dibacanya? Enggak. Coba. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Purnawan kemana? Ciri-ciri planet yang layak huni seperti apa? Oh, jadi kata Kurniawan, ciri-ciri planet yang layak huni itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Tadi harus ada apa aja sih? Kalau yang layak huni itu harus gimana? Harus ada oksigen, airnya juga. Terus, jadi yang layak huni itu berarti kan yang kandungan oksigennya itu masih banyak, ya, masih bersih, nggak ada polusi, kemudian airnya juga tidak tercemar, yang bersih, gitu ya. Kemudian faktor-faktor lain yang mendukung kehidupan, gitu ya. Itu dan masih ada di bumi kan, karakteristik seperti itu. Nanti kalian cari di planet lain kira-kira masih ada nggak sih yang seperti itu atau enggak, gitu ya. Silakan lanjutkan. Udah ya, bacanya silakan kalian di sini. Rumusan masalahnya ya. Yang tadi kalian baca itu tentang masalah dari artikel tadi itu apa aja sih yang jadi permasalahan di bumi itu, kalian terapkan di sini di rumusan masalah. Masalahnya tentang apa aja? Kerusakannya apa saja? Kerjasama ya, karena ibu akan menilai kekompakan kalian dalam mengerjakan karya. Rumusan masalahnya udah? Berarti isi yang hipotesisnya sekarang ya. Hipotesis itu kan dugaan sementara ya. Dugaan sementara kalian terhadap jawaban dari rumusan masalahnya. Sok silakan. Lanjutkan kalau sudah membuat rumusan masalah. Jangan lupa tulis anggota kelompoknya di depan yang diidentifikasi ya. Udah hipotesis? Oke, kita di membimbing penyelidikan silakan buka lagi di bagian yang ini. Nah, untuk di membimbing penyelidikan kalian nanti boleh menggunakan buku ya untuk mencari informasi yang lebih akurat lagi, yang lebih benar lagi. Boleh dari modul atau bahan ajar yang sudah ibu bagikan ke kalian ya. Ya, silakan. Ini di sini nih ada nama planet apa, nama planetnya apa saja, jarak dari mataharinya berapa, kemudian karakteristik atau ciri-ciri planetnya ya, karakteristik itu adalah ciri-ciri planetnya untuk salah. Dan kalian tulis ya, Bumi. kalau kalian lagi
Mas, Mas, sebenarnya 200, 200. Jadi disebut sebagai planet merah. Benar kan? Benar. Memiliki diameter sekitar 6.707. 87. Benar. Oh, sebenarnya Jupiter. Sebenarnya adalah jarak dari matahari. Nanti buat kesimpulannya ya. Udah selesai? Kalau misalkan udah selesai tulis yang di atas, yang paling atasnya, berarti sekarang kita akan memulai presentasi. Ya, presentasinya dengan cara window shopping. Ya, window shopping itu artinya misalnya kalian itu di kelompoknya ada 6 orang. Nah, yang 3 orang berkeliling mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Yang 3 orang duduk di tempat, ya, duduk di kursi di kelompoknya untuk menanggapi kelompok lain yang datang. Ya, silakan kalian yang duduk, yang kebagian duduk, berikan komentar atau saran atau sanggahan ya kepada teman kalian yang nanti presentasi. Terus nanti presentasinya jangan hanya ke satu kelompok saja, tapi ke semua kelompok. Kalian berkeliling mencari yang kosong, teman kalian mana gitu. Nah, nanti yang menunggu jangan hanya diam aja, tapi harus interaktif juga ya, harus banyak komentar, memberikan tanggapan gitu. Paham nggak? Bisa dimulai? Bisa. Silakan nanti LKPD-nya bawa ke yang presentasi, yang mau dipresentasikan. Siap? Bos, bisa dimulai sekarang? Bisa. Oke, sok silakan tentukan siapa yang mau berpresentasi, siapa yang mau duduk. Silakan.
menganalisis dan mengevaluasi hasil kerja kalian, ya. Ibu pengen tahu hasil pemecahan masalah kalian yang tadi kalian sudah diskusikan dengan teman kalian dan sudah presentasikan juga ke kelompok lain. Oke, Ibu pengen tahu kelompok 6, coba. Tadi pemecahan masalahnya atau solusinya bagaimana? Yang di atas kesimpulan jawabannya. Yang solusinya. Nah itu, yang atasnya. Pembacaan masalahnya gimana? Ya, sok bacakan. Ya. Penggunaan alat-alat yang dapat mengeluarkan gas rumah kaca Ya, terus? dan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh merusak habitat asli spesies tersebut. Oke, nah itu adalah salah satu pemecahan masalah dari kelompok 6. Ada yang mau bacakan lagi dari kelompok 5? Coba. Oke, baca. Solusinya gimana? Sok, solusinya gimana? Yang tadi yang dari di kertas. Yang atas. Tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak membuang limbah pabrik. Ya. Menurut kelompok Rifki katanya tidak boleh membuang sampah ke sungai, terus tidak boleh membuang limbah ke Laut. laut. Kalau kelompok 4 coba bacakan. Solusinya gimana? Kelompok 4. Ya, yang dekat dengan kesimpulan tadi, yang atasnya. Melakukan reboisasi menghemat air. Melakukan reboisasi, kemudian menghemat air. Terus apa lagi? Masih ada? Tidak menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas. Ya, tidak sering berarti ya, jangan terlalu banyak membakar bahan bakar fosil. Oke, terus kelompok 1 coba bacain solusinya gimana? Oke, kebanyakannya pasti ya kita itu tidak boleh membuang sampah secara sembarangan. Kemudian yang paling penting itu adalah jangan merusak lingkungan. Kita itu justru harus merawat ya, menjaga lingkungan dengan cara tadi menanam pohon ya, atau ketika sudah ditebang itu ditanam lagi pohonnya atau reboisasi. Kemudian mengurangi penggunaan tadi alat-alat yang dapat mengeluarkan gas-gas karbon dioksida. Gitu. Tadi ya sudah dijelaskan juga sama kelompok 6. Nah, itu adalah pemecahan masalahnya untuk memperbaiki bumi agar layak huni kembali. Kemudian tadi kan di permasalahannya itu ada nih satu lagi, kita itu
karbon dioksida itu kan malah sama kita kan dibuang ya sebagai racun gitu. Ya jadi kita itu tidak memerlukan oksigen yang terlalu banyak. Kita butuhnya adalah oksigen. Maksudnya karbon dioksida yang terlalu banyak gitu ya, tapi kita butuhnya oksigen. Oke, nah itu untuk pertemuan kita ya. Nah sekarang lihat nih, sebelum membayangkan lebih jauh nih. Ada yang tahu nggak sih planet itu apa? Ada yang tahu nggak planet itu apa sih sebenarnya? Benda? Benda apa? Benda langit. Bisa memancarkan cahaya atau tidak? Bisa. Planet bisa? Iya. Tidak dong. Ya. Nah ini ya, tadi ya. Dalam peta surya kita itu terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Nama-nama planet dari yang paling dekat sampai dengan yang paling jauh. Kalian tadi sudah hafal ya? Ada berapa? 8. Ini yang pertama adalah Nah ini ya kesimpulannya, dari ke-8 planet tersebut memiliki ciri atau karakteristiknya masing-masing ya. Kemudian contohnya aja bumi yang kita tempati ini menjadi satu-satunya planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Karena bumi ini memiliki elemen-elemen penting yang dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti atmosfer, jarak yang gak terlalu dekat dengan matahari. Oke, kebayang kalau kita tinggal di Merkurius dan Venus. Panas ya? Iya, di bumi aja sekarang kita kalau musim kemarau itu sangat panas, apalagi di Merkurius sama di Venus ya, yang dekat, sangat dekat dengan matahari. Bisa tutup, Bu. Iya, nggak bisa itu. Ibu akan memberikan evaluasi dulu ya untuk kalian, memberikan soal. Coba kalian kira-kira sudah paham atau belum nih? Soalnya isi ya. Saya mau ngomongin udah belum? Saya udah siapa? Nah sekarang buka buku tulis kalian ya, tuliskan ini yang di depan, kita refleksi dulu ya mengenai pembelajaran kita hari ini. Apa hal-hal menarik dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang menariknya dari kegiatan belajar pada hari ini apa? Tuliskan ya, tuliskan ya, silakan nanti kumpulkan ke ibu. Kemudian bagaimana perasaan kalian pada saat mempelajari pembelajaran pada hari ini? Ya, perasaan kalian, silakan. Bu, ini kertas mau. Boleh di buku juga nggak apa-apa, nanti ibu pensiun. Coba hal-hal menarik apa saja yang kalian temukan dalam kegiatan pada kali ini? Coba, yang menariknya apa? Bisa mempelajari ini tentang tata surya. Ya, terus kalian sebelumnya pernah nggak pembelajarannya seperti ini? Diskusi kelompok sampai presentasi kayak gini? Belum kan? Menarik nggak? Kalau misalkan kita terapkan setiap kali pembelajaran seperti ini, jangan hanya mendengarkan, hanya menjelaskan gitu ya. Jadi kalian harus keluar dari zona nyaman kalian gitu ya. Terus perasaan kalian gimana hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Semuanya dalam keadaan siap dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran. Semuanya dalam keadaan siap. Stop. Bukunya tutup, semuanya bereskan. Stop. Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Ya, semoga kalian tetap bersemangat dalam pembelajaran yang lainnya. Ya, jadi kalian tidak bosan nantinya, kalian yang aktif gitu. Jadi dibandingkan dulu yang banyak bicara, kalian yang harusnya lebih aktif gitu ya.
Yang alangkah baiknya kita baca doa berdiri dahulu, berdoa dan mempercayai masing-masing dimulai. Berdiri.